Oke, kali ini kita akan bahas bab transformasi geometri untuk latihan 5A soal nomor 10A. Untuk soalnya diketahui ada pencerminan terhadap tiga garis yang sejajar. Jadi pencerminan ini berurutan ya, yaitu yang pertama X sama dengan 4, lalu X sama dengan 6, dan X sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah pengganti dari pencerminan tersebut. Nah, sekarang kita ke proses pengerjaannya. Untuk mengerjakan soal ini, kalian harus tahu rumus yang digunakan. Kali ini kita akan gunakan rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Nah, misalkan di sini ada titik A dengan koordinat A, B, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan K. Akan didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat 2K dikurangi A, B. Nah, sekarang kita akan ke langkah yang pertama. Yang pertama, kita akan cerminkan titik X, Y terhadap garis X sama dengan 4. Nah, karena tadi titiknya itu tidak diketahui, maka kita pakai bentuk titik yang umum, yaitu X, Y. Nah, kita akan dapatkan bayangan, misalkan di sini saya tulis saja pakai A biar lebih mudah. Kita dapatkan bayangan A aksen, koordinatnya adalah 2 dikali 4, lalu dikurangi dengan X, Y. Atau A aksen adalah 8 min X, Y. Nah, setelah itu kita akan cerminkan untuk yang garis kedua. Yang kedua, kita akan cerminkan A aksen terhadap garis X sama dengan 6. Jadi untuk A aksen ini koordinatnya bukan lagi X, Y, tapi kita pakai hasil dari pencerminan di langkah yang pertama. Kita akan dapatkan A double aksen karena pencerminannya 2 kali, 2 lalu dikali dengan 6, dan kita kurangi dengan 8 min X dan koma Y. Atau A double aksen bisa ditulis 12 dikurangi 8 ditambah X, Y. Atau A double aksennya adalah X plus 4 atau 4 plus X ya, Y. Nah, sekarang kita ke langkah yang ketiga. Yang terakhir, kita akan cerminkan A double aksen terhadap garis X sama dengan 10. Kita akan dapatkan bayangannya adalah A triple aksen dengan koordinatnya 2 dikali dengan 10, lalu dikurangi dengan nilai dari koordinat X di A double aksen, yaitu X plus 4, Y. Atau A double aksen bisa kita tulis 20 dikurangi X dikurangi 4, Y. Atau A triple aksen bisa kita tulis 16 dikurangi X, Y. Nah, sekarang kita akan ke langkah yang keempat. Nah, langkah yang terakhir kita akan menentukan pengganti dari pencerminan tiga garis sejajar tersebut. Kalau yang sebelumnya, untuk dua garis sejajar kita bisa ubah menjadi bentuk translasi. Nah, sekarang kita akan lihat pada hasil pencerminan tadi. Awalnya kita punya titik X, Y. Setelah kita cerminkan 3 kali, kita punya titik koordinat 16 min X, Y. Nah, kalau sebelumnya itu X-nya itu positif atau ditambah, sehingga kita bisa langsung gunakan translasi. Kalau ini kita tidak bisa gunakan translasi. Kenapa? Karena X-nya ini dikurangi. Sehingga langkah pertama kita akan gunakan rumus pencerminan yang lain yang bisa mengubah dari X, Y menjadi negatif X, Y. Nah, pencerminan apa itu? Yaitu pencerminan jika ada titik A dengan koordinat A, B,
lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 0 atau sumbu Y ya, akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinatnya adalah min A, B. Nah, jadi kita akan gunakan rumus pencerminan yang ini. Oke, jadi bisa kita tulis. Yang pertama, kita akan mencerminkan titik terhadap garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Nah, setelah itu yang kedua, kita akan lihat perubahan pada koordinat X-nya. Nah, di sini ada 16 dan Y-nya tidak berubah. Sehingga yang kedua, kita bisa tulis translasi terhadap titik 16,0. Jadi pencerminan 3 garis sejajar tadi bisa kita ubah menjadi pencerminan terhadap garis X sama dengan 0 atau sumbu Y, lalu dilanjut dengan translasi terhadap titik 16,0. Selesai.